Oke, mari kita lanjutin dari yang video terakhir. Di video terakhir kita udah bikin directory baru, Fast API project baru. Kita udah initialize Fast API dan ngebikin endpoint sederhana get dengan URL /transaction dan returnnya string. Nah, itu simpel. Nah, kita akan mulai ngebahas di API get ini dulu. API get sesuai sama nama metodenya ya, get biasanya dipakai untuk ngambil suatu data dari server, dari database atau apapun itu, tempat penyimpanan lah. Nah, dalam mengambil data, kita juga sering butuh ngefilter data tersebut. Filternya by apa, value-nya apa, itu juga bisa kita define saat kita ngebikin endpoint ini. Misalkan saat transaksi, gue pengen nge-get transaksi yang tipenya itu pengeluaran misalkan. Nah, caranya gimana gue bisa ngelempar filter ini ke server? Basically, karena ini adalah suatu function biasa, gue tinggal nge-define sebagai parameter si function ini. Jadi tadi gue mau ngefilter apa, inputnya apa, tipe ya, tipe. Nah, ya apa ya, karena kita belum punya transaksi ya, bolehkan transaksi dengan tipe. Ini gue format string aja, tipe. Gue save, gue harus matiin lain lagi, atau ini di saat running UV count di belakangnya ditambahin argumen reload, biar kalau kita control save di aplikasi kita, dia otomatis nge-reload sendiri tanpa gue perlu matiin manual dan nyalain manual server ya. Oke, dapat dokumentasi tadi. Nah, di sini muncul nih input ke URL endpoint kita dengan itunya adalah tipe. Nah, apa tadi? Pengeluaran. Execute. Nah, balikan transaksi dengan tipe pengeluaran. Ya, cuman input function doang sih. Tinggal nampilin inputnya udah masuk nggak nih ke function kita. Ternyata kan udah masuk. Nah, yang kita define tadi itu namanya adalah query parameter. Kalau di URL mentahnya bentuknya gini, /transaction itu adalah URL kita, tanda tanya tipe sama dengan value yang kita masukin tadi, itu adalah query. Nah, mungkin kita filternya nggak cuman by tipe, tapi misalkan by amount gitu ya, dengan tipe dan amount. Oke, terus save. Nah, tipe amount gue mau cari yang 50.000 misalkan, execute. Oke, masuk ya. Nah, tapi kalau misal apa ya, ada sedikit gacha di sini. Kalau misalkan kita print, gue berharap tipe itu string kan ya, pengeluaran, pemasukan, investasi, itu suatu karakter lah ya, suatu kata gitu. Tapi amount kan gue mau inputnya pasti angka nih, dan pasti berupa integer gitu. Kalau di Indonesia lah ya, kita nggak mungkin bayar yang ada komanya. Nah, kalau ini gue print tipenya, terus gue execute. Nah, di sini semuanya itu dianggap string karena kita nggak nge-define tipe itu, tipe datanya apa, pound, tipe datanya apa. Di sini makanya kita harus nge-define nih tipe datanya apa.
Mungkin bagi yang belum atau dapat pembelajaran Python ya seperti saya yang amburadul, cara gini, pakai titik 2 dan tipenya. Nah, saat kita reload, nah di sini langsung kelihatan tipe itu adalah string, amount adalah integer. Dan kalau gua masukin head tipe 50.000, ya sesuai 50.000 adalah integer. Terus apa yang terjadi kalau misalkan nih gua masukin ABC, execute. Nah, kalau secara dokumentasi dia ada error. Cuman kalau misalkan kita paksain ABC, nah, dapat error kayak gini. Dia bilang di input query yang itunya adalah amount, dia bilang value is not a valid integer. Jadi udah ada validasi nih di sini. Nah, itu adalah query parameter. Tapi parameter ini nggak cuman query, ada juga yang namanya path parameter. Path parameter. Nah, cara kita nge-define nih sama persis kayak query, cuman sesuai sama namanya. Misalkan biar sama nih, sesuai namanya yang path, gue juga harus define nama variabelnya di URL nya kayak gini, tipe ya, ini dihapus aja deh. Oke, reload. Nah, sekarang gue punya dua endpoint get. Yang satu adalah untuk query parameter dan kedua adalah untuk path parameter. Coba langsung yang path aja. Tipe pengeluaran. Nah, kalau dilihat dari URL ya, bentuknya kayak gini, slash transaction slash input kita tadi, pengeluaran. Beda dengan yang query, tipe sih pengeluaran 50.000. Ini juga kelihatan sih dokumentasinya sih, tipe query, terus bentuknya juga gini. Kalau yang path, tipe path, dan URL kayak gini. Dah, sekian untuk API get. Kita udah ngebahas untuk query parameter dan path parameter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai API dengan metode post.